Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 12 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, menegaskan, menjelaskan bahwa ada orang-orang mereka mengenal Allah, tetapi persoalannya mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dengan perbuatan mereka. Itu bacaan yang pertama. Bacaan kedua diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Di mana Yesus mengajarkan soal membersihkan diri dari dalam, bukan soal kebersihan di luar. Dari dalam itu yang paling penting, soal menjadi bersih di hati dan pikiran itu yang paling penting. Saudara dan saudariku yang terkasih, oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk lebih memfokuskan pada bacaan Injil, dan saya ajak kita merenungkan, jadikanlah isi hatimu dan pikiranmu sebagai persembahan mulia bagi Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup kita manusia penuh dengan aturan. Itu adalah satu kenyataan yang tak terelakkan. Berbagai macam aturan diadakan dan ada untuk satu keteraturan, untuk satu kebaikan buat kita sendiri, demi kebaikan dalam hidup bersama kita. Sehingga kalau kita melanggar aturan, maka yang ada adalah perasaan bersalah, maka yang ada adalah rasa cemas, rasa takut karena kita merusakkan kebersamaan kita sebagai manusia yang bersosialisasi, sebagai manusia sosial. Ketika kita melanggar aturan, kita merusakkan, kita takut akan hukuman lebih dari itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi mempermasalahkan dan bahkan mempersalahkan Yesus yang tidak mencuci tangannya sebelum makan. Mereka mempermasalahkan hal itu, bahkan mempersalahkan Yesus karena tidak membuat tradisi mereka itu. Hal itu melanggar aturan mereka, karena adat istiadat orang Yahudi mencuci tangan sebelum makan adalah sebuah aturan tertulis turun-temurun yang mereka tahu. Terus permasalahannya apa di sini, saudara dan saudariku? Masalahnya adalah bahwa para orang Farisi berpikir lebih kepada soal ritual belaka, lebih pada sebuah formalitas belaka, tapi tidak berpikir soal inti daripada ritual itu, yaitu supaya kebersihan, kesehatan itu tidak sampai pada pemikiran mereka. Mereka hanya berpikir soal formalitas. Yesus mengkritik hal itu bukan soal mengkritik ritualnya, tapi yang mau Yesus kritik karena hati dari orang-orang Farisi ini bukan memikirkan makna terdalam dari sebuah aturan. Dan lebih payah lagi,
orang-orang Farisi hanya mau mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Mereka fokus akan hal luar, akan ritual, formalitas, tapi mereka lupa dengan yang di dalam. Mereka lupa membersihkan sesuatu yang lebih penting, yaitu hati dan pikiran mereka. Itu yang Yesus kritik mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita para murid Kristus zaman ini juga seringkali kita bersikap seperti orang Farisi. Ketika kita melihat orang lain salah atau melanggar aturan, kita terkadang sering menegur dan mempermasalahkannya secara berlebihan, secara keras, tanpa kita memahami terlebih dahulu mengapa itu terjadi, apa penyebabnya, apa latar belakang yang menyebabkan itu terjadi. Bahkan lebih dari itu, kita bukan hanya mempermasalahkan dan kemudian mempersalahkan, tapi kemudian kita menghakimi. Sikap menghakimi sering kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga apa yang terjadi adalah kita sering merasa lebih hebat, bahkan kadang lebih hebat daripada Tuhan Allah, sehingga kita bisa dengan leluasa menilai kedosaan orang lain. Kita melihat luar, tapi apakah pernah kita melihat dalam diri kita? Saudara dan saudariku, kita lupa bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang luput dari dosa dan kesalahan kecuali Bunda kita Maria. Hanya dia saja. Karena itu, karena kita manusia berdosa, Tuhan Yesus menjadi manusia, Sabda menjadi daging, Sabda Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari kedosaan kita. Saudara dan saudariku seiman, karena itu marilah kita berjuang untuk dua hal ini. Yang pertama, menyadari bahwa kita semua orang berdosa dan mempunyai salah, dan bahwa kita harus terus menyerahkan diri pada Tuhan dan berseru akan kerahimannya agar kita menjadi bersih, secara khusus bersih dalam diri kita. Hati dan pikiran kita menjadi bersih karena belas kasihan dan rahmat kerahiman dari Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita juga menyadari kita sebagai saudara dan saudari dalam Kristus. Kita adalah keluarga Allah. Kristus selalu mencintai kita. Kita tak terpisahkan dari cinta Kristus. Karena itu, yang harus ada dalam hubungan sosial kita adalah saling menguatkan, saling menegur dalam kasih ketika ada yang salah, saling membangkitkan, saling menguatkan agar kembali menjadi baik, agar relasi itu menjadi baik dan sikap menghakimi itu bisa terhindarkan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dengan sikap demikian, maka kita boleh berbahagia, bersuka cita. Karena apa? Karena kita mempersembahkan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan, sesuatu yang mulia. Apa itu? Isi hati yang bersih, bersih dari dosa, karena Tuhan yang mengampuni, karena kerahiman dari Tuhan. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang terus. Berjuang untuk terus membersihkan isi hati kita, terbuka pada kerahiman Tuhan yang selalu mau membersihkan kita. Dan dengan hati yang bersih, kita jalankan sabda Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini,
sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayang, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.